Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita dengan NIM 2020-008311 dari kelas manajemen 4A5. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Lalu Supardi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing miopia karya Theodore Levitt. Theodore Levitt adalah seorang ahli ekonomi, profesor di Sekolah Bisnis Harvard. Theodore Levitt dikenal setelah mempublikasikan artikel mengenai marketing miopia di review Bisnis Harvard. Marketing miopia adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan. Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggannya atau konsumen. Misalnya, perusahaan hanya berpusat pada merek yang berfokus untuk pengembangan produk berkualitas tinggi. Padahal basis pelanggan yang ada tidak terlalu peduli dengan kualitas atau mereka hanya tertarik pada harga yang ramah di dompet. Kondisi ini adalah contoh klasik dari pemasaran miopia. Pada artikel ini mengungkapkan tentang perusahaan kereta api yang salah mendefinisikan tujuannya. Kereta api tidak berhenti berkembang karena kebutuhan penumpang dan pengirim barang. Namun perkereta apian bermasalah bukan karena kebutuhannya mereka dipenuhi oleh orang lain, tetapi tidak dipenuhi oleh rel itu sendiri. Maka membiarkan orang lain mengambil pelanggan dari mereka karena dianggap diri mereka berada dalam bisnis kereta api daripada dalam bisnis transportasi. Baik, yang selanjutnya adalah pemasaran miopia muncul ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih dipentingkan daripada tujuan jangka panjangnya. Nah, ciri-ciri marketing miopia sendiri yang pertama yaitu lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Yang ketiga, produksi massal tanpa mengetahui permintaan. Yang keempat yaitu mementingkan hanya satu aspek dan atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan atau konsumen. Yang kelima yaitu tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Thoughtful purpose, industri yang prosesnya untuk memuaskan pelanggan bukan untuk produksi barang. Bisnis akan lebih baik diposisikan untuk mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Baik, yang selanjutnya adalah shadow obsolescence. Perusahaan akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang didiversifikasi. Ancaman terhadap produk industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Yang selanjutnya adalah population myth. Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Production pressures. Industri produksi massal didorong oleh dorongan besar untuk memproduksi semua yang mereka bisa. Kekuatan biaya unit menurun tajam sebagai output naik lebih dari yang biasanya. Perusahaan dapat menolaknya. Kemungkinan keuntungan terlihat spektakuler. Semua upaya fokus pada produksi. Baik, yang terakhir adalah
Dangers of R&D. Bahaya besar terhadap pertumbuhan lanjutan sebuah firma muncul ketika manajemen atas sepenuhnya terpaku oleh kemungkinan keuntungan penelitian dan pengembangan teknis. Terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap produk. Inilah sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.